maksudnya bukan saya mau ini sebagai ini diambil aja sebagai ibaratnya kayak ibaratnya pelajaran buat kita semua, which is ya dulu tuh saya foya-foya spending dengan all the branded stuff dan semuanya. Setelah banyak kejadian dan saya habis-habisan sampai miliar, sampai bisa diangka ya 5 miliar waktu itu ada time. Terus untuk ngembaliin aja kan udah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Alhamdulillah banget hari ini aku ada di Jakarta Convention Center, yaitu acara Halal Indonesia. Jadi di sini juga banyak banget fashion yang sangat luar biasa banget yang bisa muslimah pakai ya. Dari mulai fashion yang untuk laki-laki maupun juga perempuan. Salah satunya sahabat aku, bestiku yang sekarang sedang berhijrah yang luar biasa sekali, yaitu produk bernama Agnia. Nah, Agnia ini juga dari awal dia membuat suatu konsep yang sangat bagus banget, Besti, dan detail-detailnya bagus banget. Nah, kamu bisa lihat aku dan kamu ikutin terus, nanti kamu bisa ketemu juga ownernya bagaimana dia dalam mengembangkan bisnis ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali, dan sampai pun juga pendistribusiannya sampai ke beberapa negara. Oke, ikutin aku terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Besti. Ini dia. Ini sahabat aku, bestiku yang sangat luar biasa, yang sedang berhijrah luar biasa sekali. Nanti mungkin juga Besti bisa tahu bagaimana proses perjalanan hijrahnya beliau sampai mengembangkan suatu bisnis yang sangat luar biasa ini, dan mungkin Besti juga bisa ikutin tips-tipsnya. Nah, sekarang kira-kira yang lagi di launching apa sih dari produk dan sekian banyak nih? Namanya siapa sih, Uti? Balkis Agnia. Balkis Agnia sesuai dengan brandnya. Nah, Besti, ini selain produk-produk yang biasa kita juga tahu ya, ini apa sih? Ini sejadah ya? Oh, ini bisa buat traveling ya biasanya ya? Yang terkenal itulah dengan HH itu, tapi ini harganya sangat fantastis, murah sekali, dan semua orang bisa pakai, Besti, gitu kan. Warnanya juga banyak banget, dan ini juga best sellernya Import. Oh, oke. Oh, pabriknya import. Fabriknya itu bahan. Oh, oke tuh. Nah, Besti, di acara ini juga banyak banget juga produk-produk yang lain. Gak cukup hanya pakaian-pakaian para uhti, para ahwat dan para ikhwan, juga banyak juga. Ada beberapa juga produk-produk dari makanan maupun juga travel, buku-buku tentang Islami dan lain sebagainya. Oke, Besti, ikutin aku terus ya. Nah, Besti, ini dia tempatnya di Mall Gandaria City, daerah Jakarta Selatan. Keren kan? Ini adalah tokonya Agnia yang persis sekali di depan musola. Nah, di sini juga tokonya lengkap banget, isinya semua produk-produknya si Agnia itu sendiri, maupun juga ada tambahan dari produk-produk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Welcome back to my channel Aisyah Hesti Diary. Besti, hari ini aku akan bahas satu konten yang sangat-sangat menarik sekali untuk para uhti maupun juga para muslimah yang lain. Yang dimana di sini aku akan ketemu Besti aku, yaitu Uhti Balkis. Bisa dilihat, Masya Allah, dia cantik sekali dengan kerudungnya, dengan baju ini yang juga diproduksi. Ya kan, ini aku juga kebetulan juga pakai produksinya dari Agnia sendiri. By the way, namanya Agnia. Nah, Besti, di sini banyak banget yang bisa aku gali dari Uhti Balkis ini, yang terutama mengenai perjalanan hijrah beliau sampai beliau membuat suatu bisnis yang luar biasa sekali, yang kalian akan ikutin lagi, dan kita akan gali bagaimana perjalanan hijrahnya beliau sampai bisa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Motonya beliau adalah tidak berlebih-lebih dan supaya hisabnya itu tidak terlalu berat.
nanti di akhirat. Ini nanti bisa dikoreksi benar apa enggak, tetapi yang paling menarik adalah bagaimana proses beliau untuk berhijrah ini nanti Besti akan ikutin. By the way Besti, aku kemarin juga sempat sih mampir ke boothnya si Agnia pas eventnya Muslim Forward yang diadain oleh Tajir. Tajir ini semacam event organizer gitu ya, Besti, dan kebetulan juga isinya juga macam-macam sekali gitu. Di situ juga sama ada juga travel, juga produk-produk yang di makanan yang tentunya juga sudah berlabel halal ya. Nah, di situ juga Agnia ikut serta di dalam event tersebut. Dan aku pikir ini si Besti aku nih hebat juga ya, dia selalu ikut di mana-mana, event dalam negeri, di luar negeri, dan yang paling menarik adalah dia selalu mensupport untuk produk-produk beliau ini untuk event-event yang bersifat dakwah. Ini bagus banget dan aku amazed sekali dan sangat bangga sekali terhadap Bestiku yang satu ini. Oke Besti, ini Masya Allah kita perkenalan dulu. Uhti apa kabar? Cantik sekali hari ini. Masya Allah. Setelah sekian lama saya baru melihat wajahnya yang cantik, karena selama ini wajah selalu ditutup dan tidak boleh diekspos. Ini hanya untuk special Aisyah Hesti Diary, dia mau dibuka. Uhti, ini kan sebetulnya yang sangat menarik dari Agnia ini proses-proses dari hijrahnya Ukti dan sampai Ukti mempunyai suatu memiliki usaha bisnis dan ide yang sangat luar biasa sekali sampai memproduksi produk-produk dari Agnia sendiri. Ada tas, nah ini bisa dilihat tas-tasnya ini juga, dan ada juga baju ya Ukti ya, ada juga mukena dan juga pasmina dan kerudung. Ini mungkin juga bisa jadi inspirasi buat kita semua, baik para Ukti dan muslimah di seluruh Indonesia. Dengan hijrahnya beliau yang sangat luar biasa, aku tuh sampai merinding, kadang-kadang sampai sedih banget gitu ya, karena aku tahu banget siapa beliau ini ya, yang hits dan sangat luar biasa sekali di kotanya gitu. Dan sekarang beliau sudah menutup auratnya sedemikian rupa dan mempunyai inspirasi yang sangat banyak untuk kita, dan mungkin kita bisa dengerin cerita dari Uhti Bakris. Boleh nggak diceritain awal mulanya Uhti bisa merintis usaha ini? Apa sih yang membuat Uhti terpanggil untuk bisa melakukan ini gitu? Sebenarnya karena mau hijrah sih, cuman aku tuh belajar untuk keagamanya itu 8 tahun untuk cari tahu tentang hijab. 8 tahun, jadi nggak instan ya? Belum hijab juga, itu jam 8 tahun belajar doang, belum hijab, cari tahu ke kiri ke kanan hijab tuh apa buat perempuan dan segala macam, menutup aurat tuh apa segala macam, sampai pada waktu umur 40 tahun. Oh, sudah kepala 4 rupanya. Nggak kelihatan ya Uti? 40 tahun dan niat nih kayaknya masih mau hijrah deh, pakai hijab. Ya udah, ternyata ilmunya dari ke kiri ke kanan tetap perempuan harus berhijab. Oke. Jadi insya Allah ya udahlah kita ikutin apa yang sudah Jadi memang sebelum berhijab seperti ini 8 tahun Uhti sudah mempelajari dulu ya? Ya. Dan itu pun juga belum memakai hijab. Setelah usia 40 baru Uhti memakai hijab. Pakai hijab itu cuma hijab challenge, which is cuma Ramadan 30 hari. Artinya sekarang pemahamannya itu sudah tentang hijab ini sudah ya insya Allah sudah bisa bisa ya. diterima lah insya Allah ya. Ya Masya udah Allah, kita hijrah. Terus kita buka apa nih yang bikin semangat buat hijrah. Bisnis apa sih gitu, karena dulu bisnisnya kontraktor, kita kan bikin maksudnya kita bikin kontraktor itu which is kita jual ya tau lah restoran yang jual miras, minuman keras dan babi dan segala macam itu, dan kita udah nggak mau ambil itu lagi. Jadi aku niat ya udahlah untuk menguatkan istiqomah dalam berhijrah itu apa, ya mau nggak mau jual kerudung ya mau nggak mau untuk ya jual, maksudnya bukan niat mau jual kerudung tapi yang menguatkan istiqomah dalam ini loh, dalam berhijrah ini. Karena memang kalau di industri resto dan gitu-gitu pasti ada sesuatu hal yang mungkin kayak miras atau apa sudah pasti, dan kita kan menanggung ya. semua itunya ya, apa dosa-dosanya. Jadi ya udahlah kita ini garis hempaskan dulu itu. Di garis bawahi menanggung dosa-dosanya. Aduh, Masya Allah, merinding banget deh. Luar biasa. Ada nggak sih rasa ketakutan ketika waktu berhijrah itu kan keluar dari zona nyaman ya, dari zona aman dan segala macam, terus memulai sesuatu dari nol. Ada nggak sih rasa takut nih, kira-kira berhasil nggak sih gitu, kira-kira ini bisa benar-benar untuk mensupport untuk supaya istiqomah dalam perjalanan hijrah itu, kira-kira ada nggak sih kepikiran? Udah pasti dong. Kalau kita kan emang
Allah yang pilihin sendiri jalan kita, misalnya jalan teman-teman kita siapa aja, semua itu dipilih dan dipisah-pisahin. Jadinya ya udah pasrah aja. Jadi emang udah dimentalin sama semua beberapa temen apa sih dijauhin, itu udah biasa. Selalu dikuatkan yang itu, dan which is ya kalau misalnya mau bisnis ini ya mau nggak mau harus pindah haluan dari yang ibarat kata dulu bajunya jahiliyah, nah sekarang baju hijrah. Jadi emang udah harus community juga pindah ke ke community yang berhijrah. Jadi gitu. Artinya si community sendiri juga akan membantu dalam keistiqomahan berhijrah itu betul, sendiri. Teman membantu lah kita untuk menguatkan. Jadi kalau tadi saya ambil dari ceritanya, memang Ukti Baptis merasa bahwa ya sudah, dia sudah ikhlas dan pasrah dengan apapun semua resiko dan pemikiran-pemikiran ketakutan kita itu sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa sekali Besti, dan saya mungkin juga ya pribadi mungkin belum bisa seperti itu, tapi makanya saya selalu dekat-dekat terus sama beliau ini supaya mendapatkan recharge terus gitu kan, supaya keingat kadang lupa gitu. Kalau kita hijrah itu kan juga berat ya. Kalau hijrahnya mungkin oke lah, tapi pada saat istiqomahnya itu yang memang luar biasa. Yang sometimes kita tuh juga kalau hijrah tuh berpikirnya gini, kenapa sih ketika hijrah ujiannya lebih banyak? Kenapa sih kok kayaknya lebih berat? Nah, menurut Ukti Baptis, Ukti mengalami nggak sih fase-fase kayak seperti itu? Oh iya, saya sebelum hijrah kan habis-habisan. Which is saya di kontraktor itu ibarat kata saya kena penalti, maksudnya itu saya juga mengenal perkara riba dan semuanya itu, dan saya hancur-hancuran ya, which is sampai miliaran. Masya Allah. Dan saya maksudnya bukan saya mau ini diambil aja sebagai ibaratnya pelajaran buat kita semua, which is ya dulu tuh saya foya-foya spending dengan all the branded stuff dan semuanya itu. Ya, sudah tahu. Nah, dan setelah itu ya kita ya setelah banyak kejadian dan saya habis-habisan sampai miliar, sampai bisa diangka ya 5 miliar waktu itu ada time. Terus untuk ngembaliin aja kan udah bingung mau gimana. Ya, cuman kalau kita mau dapat doa terijabah, misalnya mau Allah baik sama kita ya pasti kita harus servis orang dong. Maksudnya bukan servis orang, servis Allah dulu dong. Servis Allah yang mana nih harus kita servis. Ya udah semua dijalanin, ibadah semua dijalanin. Insya Allah maksudnya Allah jawab, tapi bertahun-tahun belum dijawab juga. Tapi berapa lama itu? Nggak putus asa. Berapa tahun tuh dari untuk kata Ustadz, kamu nangis deh gitu, berusaha untuk nangis supaya kamu bisa dilembutkan hatinya. 2 tahun aja nggak nangis Ukti. Oh, artinya itu agak berarti supaya mengikhlaskan apa yang sudah betul, tapi ternyata hati ini masih keras gitu. Hati ini masih keras. Ya udah terus coba terus aja menjadi muslimah yang kafah, which is menerima semua firman Allah ya, firman Allah dulu. Jadi kita menservis Allah dulu dong, firmannya kita terima dulu, semuanya diterima, ilmunya diterima. Udah lama-lama ya Allah bukain jalannya sedikit. Which is ya udah, tapi kan nggak sampai di situ juga, ujian pasti selalu ada, dan ujian itu kan karena Allah sayang, Allah pengen kita balik kan gitu. Itu aku setuju sekali, dan aku sendiri juga ngalamin lah dalam fase-fase seperti itu ya, Ukti. Nah, cuman Ukti di sini luar biasanya karena apa yang Ukti ternyata lakukan ini membuahkan hasil. Nah, tentu hasil ini kan juga ada proses perjuangannya. Oke, Besti, kamu ikutin aku terus. Nanti perjuangannya apa aja sih kira-kira? Seberapa berat sih perjuangannya bisa sampai tercipta seperti ini, dan dia bisa memproduksi sesuatu yang berguna untuk banyak orang, dan memang produknya juga sangat bagus, berkualitas bagus. Nanti Besti akan ikutin aku terus lagi ya. Nah, Besti, coba lihat kalian, ini produk-produk semua yang diproduksi oleh Agnia ya. Ini yang kalian lihat belum seberapa. Coba kalian cek di Instagramnya, banyak banget yang detail-detail yang mereka produksi ya, khususnya untuk Agnia ini. Ada sejadah untuk traveling, ada juga nih satu set ini. Biasanya dia ada tasnya, ada sejadahnya, dan juga macam-macam, ada Al-Qur'annya. Aduh, luar biasa sekali dengan desain yang cantik yang tentunya juga tidak pasaran, Besti. Dan detailnya itu bagus banget. Aku tuh sampai yang kalau beli produknya si Agnia ini nggak cukup satu, karena bisa kalian lihat sendiri warna-warnanya juga bagus, dan ini sama kayak tote bag yang lagi tren dengan brand-brand internasional, ini nggak kalah kualitasnya, ini beneran banget. Karena kenapa? Aku pernah punya satu produk brand ternama dengan model yang tote bag seperti ini. Bisa kalian lihat lah, jahitannya juga hampir sama, bagus, dan kualitasnya juga bagus. Jadi memakai Agnia ini sangat bangga sekali buat aku sebagai seorang muslimah, dan tentunya juga dia sangat memfasilitasi
memfasilitasi sekali produk-produknya Agnia ini. Kenapa? Kalau kita traveling ini berasa banget loh. Kita butuh sandalnya, kita butuh sejadah yang mungkin juga nggak terlalu besar. Terus juga tas yang satu set yang bisa dikasih initial name kita atau nama kita. Ini cantik banget, lucu banget. Dan by the way Besti, aku kalau pergi kemana-mana pakai tas si Agnia yang ini nih, yang favoritnya ini, best sellernya dia. Nah, Uhti tadi kan kita udah jalan-jalan, sudah berkeliling. Aku juga sudah lihat beberapa produknya dari Uhti Balqis. Nah, Uhti boleh tahu nggak sih kira-kira dalam 1 bulan itu omsetnya berapa sih dari yang sudah diproduksi? Atau mungkin produksinya dulu berapa setiap bulan biasanya? Untuk bulan kemarin kita udah produksi 700 tas. 700 tas dengan berbagai model atau satu model? Satu Karena kita model. nih benar-benar ini best seller lah. Ini termasuk best seller. Okay. Ini best seller kita adalah tas tote bag ini. Tote bag, oke. Gitu. Nah itu dari omsetnya itu sendiri seperti apa? Memang kita jujur maksudnya ini kita bikin produk ini bukan maksudnya kita mencari keuntungan lebih besar, enggak. Sebenarnya keuntungan sendiri itu kita bikin buat lebih banyak ke support dakwah ya. Support dakwah, buat charity kayak gitu-gitu. Jadi bukan untuk keuntungan semata buat diri kita hanya sendiri. Secara komersil saja ternyata. Jadi ada kita distribusi di berbagai macam keagamaan lah, insya Allah maksudnya kayak gitu. Luar biasa sekali ya. Untung nggak seberapa ya, untungnya maksudnya nggak cuma maksudnya alhamdulillah ya terus aja karena rezekinya mungkin ya di situ lah. Ya. Karena memang rezeki itu sudah Allah atur ya, apapun itu saya percaya juga. Dan nah ini untuk mengenai, berarti Uhti punya pabriknya sendiri ya? Iya, kita ada workshop sendiri. Dan kita Jakarta juga? Di Bogor, kita di Bogor. Dan kita juga buka buat bikin produk buat orang lain, which is branding nama orang lain. Jadi brandnya orang lain yang produksi kita Uhti. Produksi buat brand untuk orang lain. Dan desainnya boleh sama seperti yang Uhti punya, seperti Agnia punya nih boleh? Kalau yang produk kita iya, tapi kalau ada produk dari orang lain yang sudah dibeli desainnya itu kita tidak bisa jual. Jadi kita khusus buat produk tersebut. Nah, untuk quality controlnya sendiri gimana nih Uhti? Kan dengan sekian banyak produksi ini kan luar biasa. Nah, sementara ini Uhti udah punya pegawai berapa? Iya, kalau pegawai inti untuk jahitnya tuh kayak cuma 2 orang aja, nggak banyak. Tapi sebenarnya karena kita UMKM, jadi di workshop itu ada tetangga yang lain yang which is ngebantu kita ya buat ngelem, buat apa, buat QC, pekerja harian kita ya? Pekerja harian aja untuk membantu masyarakat sekitar. Masya Allah luar biasa. Jadi start awalnya juga bukan yang gede-gedean juga ya, bisa dilakukan hanya malah cuma 1 orang yang ngerjain 1.500 pieces waktu itu. Masya Allah, tapi dibantu dengan mesin kan? Tapi dibantu dengan mesin, tapi maksudnya tetangga-tetangga cuma bantu untuk kayak ngelem aja. Tapi kalau jahit itu cuma 1 orang waktu itu. Itu good idea sekali itu memang kayak ya. Gitu, iya. Saya dengar-dengar ya kemarin itu katanya Uhti juga sempat kirim ke luar negeri ya? Iya, kita sempat ke KL, ke Brunei, kita kirim ke Singapura juga. Karena kita ikut bazar juga sih. Kita lebih banyak kan di bazar karena kita nggak punya toko di luar kan. Jadi kita ikut bazar, lebih aktif ikut bazar-bazar di luar. Itu luar biasa sekali. Itu kok bisa sih sampai kepikiran mau bazar di luar negeri gitu-gitu tuh gimana tuh caranya tuh? Itulah alhamdulillah ya karena kita punya teman mungkin terlalu banyak kayak zaman dulu ya. Kita mungkin terlalu banyak. Ini kayak Nokia. Connecting people to people. Betul. Jadi ya udah kita memanfaatkan teman-teman yang ada yang berhijrah di luar negeri. Iya pastinya kan teman-teman di seluruh Indonesia juga bingung gimana ya bisa ikutan bazar di luar negeri gitu. Nggak usah di luar negeri deh, di Jakarta aja bingung mau ikutan bazar ya kan. Tapi Masya Allah itu ya dari teman-teman juga. Nah Masya Allah banget Uhti Balqis bisa punya network sebagus itu. Dan mungkin kalau anda jadi teman-teman jadi resellernya nanti juga bisa di-share, bisa dibantu gitu ya. Nah mungkin juga semua teman-teman juga pengen tahu nih gitu dengan hijrah yang sangat istiqomahnya dia dengan ketegarannya Uhti Balqis ini, mungkin Uhti Balqis bisa kasih tips and trick kepada teman-teman muslimah di Indonesia bagaimana untuk bisa punya keyakinan dan belief yang sangat kuat untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bermanfaat dan mungkin juga bisa beristiqomah di dalam berhijrah. Itu gimana Uhti? Cuma sedikit. Janji Allah itu pasti. Aduh, kadang-kadang gak sih sampai merinding. Saya merinding nih dari kepala sampai ke bawah. Sampai merinding. Jadi apa? Janji Allah itu pasti. Kita harus berhusnuzon. Berhusnuzon itu berarti berprasangka baik kepada selalu nggak hanya kepada Allah, pada manusia semuanya lah. Pada manusia juga ya. Iya. Janji Allah itu pasti itu aja. Nggak bisa kalau kita mau kesana mau kesini tapi
tidak yakin. Tidak yakin ya. Tapi janji Allah itu udah pasti. Jadi saya sampai speechless di Besti. Jadi sebenarnya yang digarisbawahi itu yang tadi saya rangkum dari semua perbincangan tadi adalah satu, ikhlas, pasrah, dan keyakinan yang sangat kuat. Ini kembali lagi memang di setiap aspek kehidupan memang itulah yang mungkin harus kita jalani ya Uhti. Iya, sabar. Dan masalah istiqomahnya ini yang memang saya sendiri juga rada-rada sulit. Dunia ini cuma kan? sebentar. Jadi satu lagi mungkin yang kita garis bawahi, bagaimana kita mencari komunitas ya. Teman-teman di sekeliling kita juga memang harus mungkin satu frekuensi. Betul. Supaya istiqomah dalam berhijrah kita dan juga Allah meridhoi, dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Janji Allah pasti. Itu janji Masya Allah pasti. Jadi tolong dicatat, saya sampai merinding dari kepala sampai ke kaki. Ini nggak bohong ya Besti. Tolong dicatat dan doakan selalu Uhti Bakti, saya dan mungkin juga teman-teman muslimah yang lain juga istiqomah dalam berhijrah. Belajar agama dari punya masalah sampai masuk court, sampai yang bener-bener udah di bawah banget deh, dan diangkat pun dengan caranya Allah yang tidak pernah disangka-sangka. Dulu saya sempat ngehayal pengen punya bisnis kayak gini. Dulu pernah punya keinginan untuk bisa at least mengendorse seseorang. Saya belum mampu untuk mengendorse barang saya. Di saat saya benar-benar lagi terpuruk, Allah kasih jalan, dibantu oleh yang which is saya nggak pernah sangka. Akhirnya tas saya jadi booming dan pesanan jadi banyak. Di situ saya percaya kesabaran itu pasti Allah ganti. Sabar itu memang harus butuh effort ya. Tapi janjinya Allah itu, pertolongan dan janji Allah itu sangat dekat dan tidak mengecewakan kita. Kadang-kadang kita bilang baik, tapi ternyata buat Allah ada yang lebih baik lagi buat kita.